Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'du. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa melaksanakan kewajiban kita kepada Allah sebagai hamba yang Allah cintai dan ridhoi insyaallah taala. Pada bulan Ramadan ini Allah turunkan keberkahan, Allah turunkan rahmatnya, Allah turunkan maghfirahnya. Sebagaimana yang kita ketahui apa yang dibawa oleh baginda kita tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadisnya, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih." Barang siapa yang melaksanakan saum di bulan suci Ramadan karena imanan dan juga ihtisaban, karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga ihtisaban yaitu mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala dosanya yang telah lalu. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat hadis yang mulia ini mengandung salah satu tentunya kemuliaan di bulan suci Ramadan, yaitu melaksanakan ibadah saum. Tetapi tentunya dalam melaksanakan ibadah saum itu ada dua syarat. Yang pertama imanan, yaitu ditafsirkan atau disyarahkan dalam sebagian syarah hadis tersebut bahwasanya imanan itu meyakini dengan penuh keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melaksanakan ibadah saum. Kemudian yang kedua ihtisaban, ini juga sama dalam wazannya itu iftitahan, sebagai pembuka. Ihtisaban itu perhitungan, yakni kita melaksanakan hal ini atas dasar karena cinta kepada Allah, atas dasar ridho kepada Allah, dan atas dasar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita melaksanakan ibadah ini. Tentunya apa yang akan kita dapat setelah kita melaksanakan saum atas dasar keimanan dan juga ihtisaban kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah ganjaran bagi orang yang berpuasa dengan keyakinan dan juga tadi mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengampuni dosanya. Tetapi kalau kita melihat realitanya, tentunya untuk melaksanakan ibadah saum atau melaksanakan kewajiban kita di bulan suci yang mulia ini, tentunya masih banyak juga tantangan-tantangan. Dan hal ini bisa kita lihat dengan salah satu hadis yang menggambarkan bahwasanya Rasulullah SAW mewanti-wanti kepada kita semuanya. Apa yang diwanti-wanti, bahkan dalam hadis tersebut Rasulullah SAW dan juga Jibril mendoakan bagi orang yang betul-betul tidak memanfaatkan kesempatan yang mulia, momentum yang mulia di bulan Ramadan ini. Rasulullah SAW bersabda di antara hadisnya yang menyatakan bahwasanya raghiba anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumman salakha falam yughfar lah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sungguh rugi, celaka bagi orang yang mana dia mendapati bulan Ramadan, kemudian Ramadan itu hingga selesai tetapi dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bisa jadi salah satu dasar kenapa dia menjadi rugi, karena mungkin salah satu syarat dari yang sudah kita sebutkan tadi, yaitu yang pertama imanan, kita tidak meyakini sepenuhnya yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa yang pertama Ramadan ini merupakan bulan yang suci, yang mulia, yang mana tadi kita sampaikan bahwa maghfirah Allah diturunkan, kemudian rahmah Allah turunkan, dan juga barokah di bulan Ramadan ini. Nah, kemudian tadi juga bahwasanya ketika kita melaksanakan ibadah hanya sebagai rutinitas saja, itu bisa jadi juga salah satu hal yang menghalangi kita dari maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala.
Yang tentunya tadi bahwasanya kita harus melaksanakan ibadah ini ya selama bulan Ramadan ini kita niatkan dengan niat sepenuhnya, dengan niat yang penuh keyakinan bahwa Ramadan ini adalah bulan yang penuh keberkahan. Ya, walaupun tanpa sadar tadi bisa jadi ketika kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini ya masih saja ya nafsu yang menggoda kita sehingga kita lupa dengan kemuliaan bulan ini, sehingga kita lupa dengan keutamaan saum di bulan ini, sehingga kita lupa dengan keutamaan amalan ibadah di bulan Ramadan ini ya. Oleh karena itu para hadirin yang kami muliakan ya, dalam hadis tadi yang kita sebutkan bahwa kita itu mudah-mudahan jangan sampai menyia-nyiakan momentum yang berbahagia ini, momentum yang mulia ini, sehingga kita menjadi orang yang dilaknat. Ya, tadi disebutkan roghima anfu rajulin. Di sini disebutkan salah satu sighah dalam bahasa Arab itu ya dalam kategori orang yang bakal mendapatkan hinaan, celaan dan juga bakal celaka. Dan ditegaskan juga dengan hadis yang lainnya bahwasanya Jibril alaihissalam dan Rasulullah itu mendoakan ya atau melaknat orang yang sungguh-sungguh tidak memanfaatkan kesempatan yang mulia ini di bulan Ramadan. Ya, hadisnya itu menyebutkan bahwasanya ketika Rasulullah SAW naik mimbar, kemudian beliau mengucapkan amin, kemudian naik lagi ya di tangga mimbarnya, sebelum sampai ke mimbarnya beliau mengucapkan amin hingga 3 kali. Yang mana tadi disebutkan salah satunya adalah ketika orang yang Allah berikan rizki kepadanya bisa melaksanakan ya amal ibadah ya, beliau mendapati bulan Ramadan kemudian tidak memanfaatkan dengan semaksimal mungkin bulan yang suci ini. Kemudian yang kedua juga Allah Subhanahu wa taala menegur kita melalui hadis Rasulullah SAW yang tadi kita sebutkan bahwasanya yang kedua adalah orang yang rugi itu ialah orang yang mana masih mendapati kedua orang tuanya atau salah satu di antara keduanya, tetapi keduanya itu tidak memasukkannya ke dalam surga. Maksudnya apa? Ya otomatis hamba itu, ya anak itu yang betul-betul tidak bisa berbakti kepada orang tua ketika mereka berada. Dan yang terakhir juga disebutkan barang siapa yang disebutkan ya Rasulullah SAW kemudian tidak bersolawat kepada Rasulullah, maka Allah akan melaknat mereka dengan hadis yang betul-betul disampaikan oleh Rasulullah SAW dan juga Jibril melaknat mereka. Jadi 3 kelompok ini yang paling utama yaitu kita berada di dalamnya, yaitu bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ya setiap hitungan waktu, setiap hitungan menit ya detik, bahkan juga setiap hari dan juga setiap pekannya kita bisa memaksimalkan momentum yang berbahagia ini, momentum yang mulia ini ya, yang mana sekali lagi Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita insyaallah di bulan yang suci ini. Itu yang bisa kami sampaikan. Jazakumullahu khairan katsiran. Subhanaka rabbihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.